Ya pemirsa, sekarang saya sudah berada di desa Caringin Wetan, Kampung Kongsi. Saya lagi cari rumahnya Pak Karbudin. Assalamualaikum. Salam, Pak. Pak, izin Pak Bunten, saya lagi cari rumahnya Pak Karbudin. Dari mana nih? Saya mau ke Pak Karbudin, rumahnya di mana ya Pak? Maaf. Mohon maaf lu dari mana ini, Bang? Dari mana, saya influencer, jadi seseorang di Jakarta mengirimkan saya ke sini ke Pak Karbudin. Dengan? Apa ya, investigasi. Ini saya juga bawa kamera, mohon izin dikamerain. Nah, jadi gini, kan kemarin ada kejadian Ya. terkait Pak Kasmudin itu, cek bahasa Sunda nama kacewit kulit ke bawah daging. Nah, saya mau minta penjelasan Pak Ustadz, Pak Kasmudin, biar lurus gitu. Jadi saya bukan dari mana-mana juga. Berarti jelas ya, Bang ya? Jelas. Iya, siap. Jelas. Siap. Mau butuh dengan abang siapa? Bang Eko, Bang Eko ya. Izin Bang. ya, ditunjukin saya. Boleh sebelah rumahnya. Oh, sini ya. Mon ya. Izin di videoin ya, soalnya biar jelas, biar nggak ada rekayasa. Ini kan. Iya. Assalamualaikum. Jadi, ya, ini ada orang. Oh ya. Lah, di mana, Pak? Udah apa kaget juga. Menurut kaget tadi ningali kang koran tahu. Ya, ada apa Pak? Ya, bentar, Bapak kenapa kaget? Ini saya bukan dari pihak-pihak ini Pak, saya bukan dari kepolisian Maaf sebenarnya. Pak, nggak kebiasaan. Mungkin Bang Saya takut Pak. Boleh kita ngobrol dulu Pak, senyaman mungkin Bapak. Boleh. Di mana mungkin di dalam boleh, di balik. Di luar boleh. Akang dampingi aja Kang. Jadi saya kaget tadi lihat Akang ini. siap. Ini siapa namanya? Eko. Bang Eko. Saya tadi kaget. Siap. Ya. Aduh, punten Bapak ya. Yes, mangga. Ya, saya nggak pakai ID card, saya simpan saja ID cardnya. Pak Ustadz, tapi kalau ngelihat kongkorong saya nggak takut Pak? Ini bukan kongkorong ini Pak, ini tasbih loh Pak Ustadz. Ini tasbih loh. Sama saya punya tas Pak. Jadi gini, saya mencoba untuk bukan investigasi juga, tapi sebetulnya ini investigasi. Ya. Saya dengar kemarin Bapak sempat urusan dengan pihak berwajib Ya, betul. gara-gara curanmor, dugaan curanmor nih ya. Itu gimana ceritanya Pak? Ada orang Pak nitip motor Pak di depan. Kata saya teh kieu, ulah nitip motor, cek abi teh kitu moal malila cenah kitu. Ya dilebetkeun ku ajeuna abi kan teh miwarang, sok kalebet henteu. Nah abi kan teh apa namina saha-saha si hideung abdi mencoba teh kitu. Deung, tong na motor lila teuing moal cenah sakedeung ji cenah kitu cek adina teh. Pas di luar aya cing goletak nu ban keliling. Bang Emok, tukang harian, ngorek nguseup sok ngaruna motor teh di dieu we Pak, di abi. Gibaran parkirnya depan markir teh di dieu Pak, di buruan. Oh, jadi gini, di halaman rumah Ya. Pak Ustadz ini tempat parkir ya, aku bisa parkir di situ. Oke. Oh saya kan nggak tahu motor dari mana nggak tahu kan, masa saya tanya ini mana STNK-nya, mana PPKB kan nggak mungkin, saya kan nggak tahu Pak. Iya benar. Nah terus pas kejadian yang motor dugaan curanmor itu, kata seseorang yang mengirim saya ke sini itu katanya ada GPS-nya Pak di dalam motor itu, sehingga ya dari pihak berwajib menggerebek lah. Ya, Nah terus pertanyaannya, saya juga dapat informasi begitu polisi gabungan datang ke sini, ya. Bapak lari katanya. Bapak terlibat. Belum lari saya Pak, nanya Pak Gun-Gun, ada Pak Gun-Gun nggak? Itu kenal kan ini, oh kenal Pak, ini Pak Gun-Gun. Ini begitu Pak boleh Datang nanya Pak, saat ngobrol aja sama saya. Terus nanya, ini kenal Pak Gun-Gun, oh iya mana rumahnya itu Pak, di belakang kata saya gitu kan. Nah, terus, oh iya, terus nanya lagi dia. Nah, kalau rumah Pak RT di mana? Di depan kata saya kan gitu. Langsung dia ke Pak RT, udah. Pas begitu orang-orang banyak datang, saya kan kaget Pak. Saya lari Pak. Mana kaki saya sakit, mana saya masih belum mau ke masjid Pak saya teh. Masih dalam diri berduka juga dia. Iya. Istri berduka. Iya istri saya kan meninggal Pak. Di balai baru nyulok. apa kita saya ini kalau nggak dapat perintah saya nggak mungkin dapat sini juga. Cuma ada hal ya saya mengucapkan turut berduka atas meninggalnya ibu ya. Dan itu sebelum kejadian ini tentunya. Nah hanya saja yang menarik, kenapa Bapak ketika ngelihat polisi banyak ke sini Bapak lari? Kenapa? Kaget Pak saya. Nggak biasa kan Pak saya. Tadi lihat saya aja dikira tadi dijaga-jaga ya. Kaget. Iya, kaget Pak. Belum nggak biasa kayak gini, biasa. Ya biasa kayak gini. Iya. Oke, nah sekarang motor itu ada GPS-nya dan diduga kuat itu motor hasil curian. Iya. Oke, yang nyuri siapa Pak? Nggak tahu. Sorry, saya ralat.
Motor itu punya siapa, Pak? Nggak tahu saya, yang nitipnya si hidden aja. Tapi ada orangnya. Tahu sekarang nggak tahu. Pas begitu langsung. Iya. Kabur, kabur ya. Bentar, Bapak Pak polisi kesini, Bapak lari. Ya, iya, Bapak sesieun. Terus kenapa Bapak kalau nggak salah lari? Kan saya nggak biasa pak. Nggak urusan biasa orang-orang gerbek-gerbek gitu nggak biasa pak. Bapak sama juri takut nggak? Takut bakal lihat. Takut sama juri, pernah ketemu. Pernah ketemu? Belum juga kan? Iya. Tapi kenapa takut sama juri? Kan saya ketemu orang takut kan sama hantu, takut saya katanya, takut. Saya tanya ketemu pernah belum gitu. Belum, iya. Ya, begitu saja. Jadi wawancara ini memang saya hanya bertanya aja, Pak Kuta tadi sudah ngagetin, tidak ada maksud apa-apa agar bisa jadi pembelajaran buat saudara-saudara yang lihat tayangan ini, terutama buat salah satu orang yang mengirimkan saya ke sini untuk menanya, mungkin orang itu sayang sama Bapak, Pak Ustadz yang juga ngurusin petani tolong dibantu, ada masalah, ya banyak masalahnya. Tapi saya lihat, saya dengar-dengar, saya tanya ke orang-orang, saya bukan investasi bukan investigasi, saya hanya bertanya. Tidak ada LP juga karena itu bukan urusan kepolisian ini, bukan menurut saya. Berarti masalah miskom lah mungkin khusus untuk Bapak ini. Nanti lain kali Pak, mungkin saran juga buat teman-teman dimanapun juga. Kalau ada yang nitip motor, nitip mobil, nitip apapun itu, yang ada surat-surat kendaraannya mungkin ditanya Pak. Jadi kalau ada yang mau nitip motor lagi, Bapak tanya nanti. Harus tanya ya pak. Iya. Gimana pak kalau seandainya saya depan rumah saya bikin plang aja, jangan parkir motor di sini, enak apa enggak itu? Ego, ya betul pak. Saya juga sering pakai motor, jadi saya kan gak enak lupa parkir di tempat orang. Sering saya lupa parkir di tempat orang. Justru bagus Bapak dengan halaman yang luas, karena di belakang saya buntu, di belakang buntu, sementara tadi bagemok semuanya yang ada kumpul di sini motornya, jadi ujung gangnya di sini, jadi bagus gitu, justru malah menolong orang-orang yang untuk parkir. Nah hanya saja pas kebetulan ada kejadian di dalam motor itu yang diduga kuat Ranmor si Hideng nah si Hideng, motornya si Hideng diduga kuat hasil curian, ada GPS-nya, terdeteksi lah. Di mana motor itu waktu itu Pak? Di dapur pak. Sebentar Pak. Lagian Bapak kenapa motornya taruh di dapur Pak? Iya orangnya itu maksa berarti masuk. Bentar, orangnya maksa? Iya, masukin sendiri pak, saya nggak tahu masukin. Oh my god, di dapur di mana Pak? Tolong kamera ini harus jelas nih, saya harus terus perjelas. Akang dampingi aja, jangan jauh Kang. Aduh, kaget soalnya tadi saya ketemu Kang. Jadi motornya masuk ke dapur sini ya Pak ya? Sini pak. Di sini pak. Motornya di sini? Iya, di sini motornya. Oke. Jadi motornya itu di sini ya? Ya di sini pak. Wow. Itu pas si Hideng itu masukin motor, maksa Kak Bapak? Maksa. Saya nggak tahu masukinnya, dia maksa. Bapak gak kepikiran nanya STNK BPKB juga? Nggak tahu, bang saya nggak tahu pak. Dikira motor bener aja gitu. Jadi biasanya kalau simpen motor itu di depan, dah suka dimasukkan di sini baru itu kata dia. Oh. Aduh, ini fokus banget sih lihat tuh. Lihat tuh. Gitu. Kayak kakinya kenapa Pak? Sakit pak, semurat pak. Gak puas lama berdiri dia. Iya. Aduh, Bapak jadi ini jadi pelajaran buat teman-teman, buat siapapun juga. Iya. Kalau ada yang nitip motor, nitip kendaraan beroda 4 roda 2, tanya dulu ada BPKB-nya enggak, ada surat-suratnya enggak. Kalau motor itu hasil curian, nih Bapak ini jadi kena batunya. Iya betul pak. Yang nggak tahu apa-apa kan. Iya, kasihan juga. Pak, aduh, saya jadi harus lakukan wawancara terus nih Pak. Si Hideng di sini orang sini atau orang mana? Nggak tahu pak, emang baru satu kali itu. Biasanya di mana si Hideng, tahu nggak si Hideng itu siapa? Katanya sih orang Bogor. Orang Bogor. Infoi. Nongkrongnya di mana? Nongkrongnya kalau ke sini ya di rumah depan itu. Rumah depan rumah siapa? Rumah Pak Gun-Gun itu. Rumah Pak Gun-Gun. Iya. Nah, Di sini. ini rekam terus aja, nggak usah di-cut. Boleh nggak saya ke sana ke rumah Pak siapa? Gun-Gun. Pak Gun-Gun. Boleh nggak saya ke sana? Boleh. Apa? Pak. Oh sebentar. Nah, buat teman-teman, ini lahan parkir ya, ke sana bentok ya. Bentok pak. Nah, lahan parkirnya di sini pak. Jadi motor teh arasu PKD-nya. Asu PKD Bang Emu, Bang Keliling. Bayar itu ke Bapak? Ente pak. Nah, nanti yang parkir di sini wajib bayar. Wajib ngasih kompensasi sama yang punya halaman rumah. Ya? Ya betul pak. Ah, ramai juga itu di sini nggak apa-apa kamera. 2.000 per motor.
2.000 per motor. Nah, ini ibu-ibu juga di sini. Oh, jadi ibu benar sekali nanya, Bu, waktu kejadian ini si Bapak, Ibu tahu nggak pas kejadian? Tahu. Nah, gimana? Saya lagi angkat jemuran, Pak. Agak jemuran terus? Rame dari sana 3 orang asal ke sini. Nanya ke saya, tahu motor itu? Nggak tahu, Pak. Saya di sini emang banyak motor saya. Biasa parkir. Kayak gitu. Terus ke sana polisi ke belakang. Oh gitu ya? Rumah sini. Oh, masuk juga ke rumah sini ya? Ke rumah itu yang ada. Sedikit pemirsa, mohon maaf saya kalau kadang-kadang tersenyum, ketawa, lucu gitu. Karena ada hal yang patut kita duga, bahwa kalau ada yang titip motor tuh harus ditanya gitu. Jangan naro motor silahkan, naro mobil silahkan, tanya dulu STNK BPKB motor siapa, harus ditanya. Jadi kejadiannya nggak kayak seperti ini. Tempat parkir enak ya, Kang. Akang kan di sini kan apa? Akang teh di sini teh warga sini, di rumah saya. Madep sini sedikit biar kelihatan gantengnya. Nah, tadi mah galak ini si Akang teh ketemu saya galak. Kaget saya, Bah. Dikira dari mana saya ya gitu. Saya di Jabar. Nah, saya influencer juga. Sebetulnya saya sebagian petani. Jadi kalau saya keliling-keliling ke daerah itu, ya banyak temuan lah. Seperti itu. Nah, ini tuh bisa dikelola jadi lahan parkir, Kang. Iya. Emang biasa 2.000 ya, Pak. 2.000. Dagang bakso 50.000 mun beak. Oh, itu bakso. Si Bapak teh juragan bakso. Bakso Barokah Mandiri Mang Endin. Wih. Wah, ibu-ibu deh rame ngiring ngalangkung deh, Ibu. Punten. Oh. Ayah jamin aja teh. Ya ada Pak kebetulan. Oh, ayah. Wih. Kamera tolong. Bapak aing. Aduh. Assalamualaikum. Aduh, punten. Ibu. Punten. Iya teh, rujungan hari. Ambil pada ngiring cali kabdi. Nah, di dia lah Habib mah. Aduh. Iya teh tasbih tadi ti si Bapak ke Pak Ustad. Tasbih. Aduh. Pak Ustad saya bilang, siapa si hideng itu? Nah, saya dikirim oleh seseorang dari Jakarta untuk bukan investigasi juga, bukan, untuk ngobrol aja, untuk jadi biar saya paham kronologisnya, dan kronologis ini akan dibagikan ke teman-teman di pusat. Si hideng teh siapa sih, Bu? Punten ya, langsung nanya nih, saya nggak pacak hati. Si Hideng itu mungkin kenalannya Enggun gitu. Enggun itu siapa? Suami. Oh, suami. Yang udah dituju ke sininya kan Enggun mau ke ET ya. Terus si Hideng itu suka di sini gitu ya. Suka di sini lah. Suka di sini aja gitu. Tisan saya nggak tahu dia lagi ngapain, usaha apa saya nggak tahu, kan saya nyos idon di usaha. Oh, jadi temannya suami sering main ke sini. Nah, suka sini bukan main lagi di sini. Oh, di sini ya. Nah, suka di sini gitu. Tapi saya kira waktu pergi sama suami itu mungkin ikut ke proyek apa gimana, nggak tahu, karena sekarang aku lagi bikin sumur bor, Oh, lagi bikin sumur bor. Bentar, berarti ini kan biar tidak terlalu melebar, punten. Soal motor yang dititipin di Pak Ustad itu gimana? Nah, kan si bapak ininya lagi nggak ada ya, lagi di sawah ya. Bapak lagi di sawah. Nah, terus waktu pagi kan saya sibuk gitunya, nganterin sekolah gitu, sampai nungguin sekolah juga sampai jam 10 gitu ya. Pas pulang jam 10, pas habis Jumatnya ada orang kesini cari Pak Gugun katanya, sambil video gitu. Oke. Saya bilang kan Pak Gugun udah pergi dari pagi, saya bilang gitu. Terus ya nggak apa-apa katanya. Saya nggak tahu itu kemana orang, mungkin dia lagi ke sana mencari si bapak yang cari Enggun tuh keliling ke sini, ke sini keliling. Ternyata rame-rame di sana lagi ada penggeledahan. Katanya ada seseorang juga datang ke sini, ibu katanya sekarang di sini ibu tahu nggak katanya
Pak Gugun bawa motor enggak ke sini tadi malam atau tadi pagi? Saya bilang nggak tahu, saya nggak lihat motor. Tadi pagi suami saya pergi, saya bilang gitu. Soalnya ini ada lagi TKP saya di sini katanya. Ada motor yang dicuri tadi malam katanya. Terus pas tadi pagi dibawa ke sini katanya itu motor ada GPS-nya. Terus sekarang pelacak posisinya ada di sini. Saya menyampaikan bahwa hati-hati kepada ibu-ibu jika suaminya membawa teman, tanya dulu. Siapa, dari mana, kalau perlu KTP-nya dicatat tamu tuh. Apalagi nongkrong sampai di rumah berhari-hari, tanya dulu siapa, dari mana gitu kan ya Bu ya. Nah ini edukasi buat seluruh ibu-ibu ya. Karena saya wawancara ibu-ibu. Nah sekarang fokus piunya adalah motor yang diduga hasil curian itu yang ber-GPS ada di rumah Bapak. Rumah Bapak, rumah kan ini. Nah berarti si Sideng itu siapa sih? Sudah itu yang ini ya? Ya, yang kemarin di sini yang namu sama Pak Gugun. Oke, yang namu sama suami ibu, tamunya suami ibu ya? Ya, tamu suami. Orang mana dia? Saya nggak tahu, Bapak saya nggak nanya juga. Nggak tahu namanya, nggak tahu di mana, nggak tahu kalau saya nggak. Soalnya saya nggak seudon aja gitu sama orang gitu ya. Nggak tahu kerjaannya apa, nggak tahu gitu. Ya, terus waktu kejadian kan penggeledahan juga nya di sana di rumah Kak Bapak juga nih. Saya sempat ditanya juga motor apa kan saya nggak tahu motor apa buktinya. Dan terus udah aja penggeledahan semua, rumah digeledah semua barang diambil. Motor apa katanya ada motor juga 2 di sana di depan katanya itu juga hasil curian saya nggak tahu juga karena motor itu saya mungkin udah lama lah, mungkin belum terjual apa gimana, itu juga punya si Hideng juga. Oh si Hideng itu memang sering bawa motor di sini. Iya. Yang 2 itu juga punya si Hideng, katanya itu curian juga katanya yang di luar itu. Oke, ini dengar-dengar barangkali. Iya. Kan sudah dilakukan penggerebekan. Si Hidengnya ditangkap nggak sama pihak berwajib? Enggak, kabur dia. Oh kabur. Berarti sekarang masih buron dong? Masih buron. Aduh, mohon maaf nih saya lakukan wawancara di luar dugaan. Dia langsung kabur waktu lihat itu yang Dan saya tidak masuk ke perkara. ya lagi penggerebekan itu si Hideng langsung kabur. Oke, udahlah kabur. Nah sekarang gini, saya tadi kan ke Bapak tuh, kasihan juga Bapak ya udah sepuh begini, Pak Ustadz, petani, tukang bakso, tiba-tiba ikut digerebek lari katanya. Ruas lihat dari pihak berwajib ngegerebek. Saya sudah tanya kenapa motornya di dalam. Nah itu katanya nggak tahu, orangnya minta dimasukin ke dalam. Nah mungkin Ibu ada yang diketahui lagi nggak Bu? Nah, ini kan paginya mungkin ke sawah. Waktu pas ada gerebekan saya sempat juga ngomong sama si Bapak ya. Bapak, kok kenapa itu di dalam ada motor? Saya nggak tahu, cuman tadi si Mang Hideng bilang katanya, "Pak, saya mau masukin motor." Ini sama si bapaknya juga sempat dilarang gitu. Motor apa katanya? Kistunya jangan lama-lama katanya gitu. Motor. Terus Pak Kamudinnya tuh nggak sempat kepanjangan gitu ya, nggak ngecek juga yang motor yang di dalam tuh apa, mungkin dia langsung ke tebuan. Oh Bapak ke kebun. Kalau suami Ibu siapa? Tadi namanya? Gugun. Gugun lagi kemana tuh pas penggerebekan? Lagi pergi ke proyek. Nah si Hidengnya ada di sini? Ada. Nah, terus? Ada. Udah ke kamera juga itu sama si. Ya kan pihak berwajib kan videoin itu. Lagi mediain juga. Si Hideng ada di sini? Lagi ada. Paginya nggak ada di sini. Oh tiba-tiba ada? Tiba-tiba waktu penggerebekan lari ke sini ada. Oke. Gitu, Habis digerebek kemana tuh kabarnya? Apanya? Kan si Hideng ada di sini, kan digerebek nih. Vinci Hideng lagi di sana, lagi di depan rumah Pak Karmudin mungkin. Ditangkap nggak? Enggak ketangkap, baru kabur. Langsung tangkap. Langsung kabur. Gimana Bu? Ibu nih saya tanya dulu. Ibu tahu kejadiannya nih Bu? Iya lagi di masjid, saya pulang dari masjid pas dengar kayak gini. Masalah gini. Gimana dong Bu Ibu? Ini nggak tahu dari awalnya saya. Oh pokoknya merame ya? Pokoknya rame pas datang sama dari masjid langsung masak. Pas dengar ini ada apa kata saya tuh. Nggak tahu, saya nggak tahu masalah apa nggak tahu. Oke. Berarti kalau saya mah datang ke sini teh karena diperintah dari pusat. Pak Ustadz petani mohon bantuan gitu. Nanya ke orang begitu. Luas. Terus saya takut sama Kang ini. Oh, Dikira saya jadi mantap. Iya, kaget. Aduh Ibu maaf ya, berarti kan Pak Gugunnya mana ini? Boleh saya wawancara? nggak ada kabar, belum ada kabar. Kabur Pak Gugunnya. Kerja. Aduh tenang Bu, jangan nyolot Bu, tenang. Gimana? Iya kan dia bekerja. Oh jadi Pak Gugun kerja.
Iya, Di proyek. di proyek. Begitu saya tanya Pak Gugun nggak ada, langsung wah, pikiran saya kan langsung kemana-mana. Oh, lagi kerja ya. Kalau disebut tabunan mungkin lagi nggak di sini terus lari mungkin dia kabur. Itu kebetulan lagi keluar, lagi ada. Sebelum penggerebekan udah Nggak ada gitu. Oke, oke. emang kerjaannya gitu tiap hari. Oh, tiap hari gitu ya. Nah, mungkin sedikit Bu, ini kan video saya umumkan dan saya akan upload. Bukan ada maksud apa-apa, tapi saya hanya ingin mengedukasi kepada seluruh rakyat Indonesia bahwasanya jika ketitipan barang, kendaraan bermotor, kendaraan roda 2 atau 4 atau apapun itu, seharusnya ditanya dulu STNK-nya mana, motor siapa, dari mana, BPKB-nya ada apa enggak. Jadi nggak kesalahan dan begini Bu. Ketitipan gitu ya. Yo, ketitipan. Kasihan bapak itu tadi saya. Simpul tuh hari. Terus ibu gimana nih? Harapan ibu gimana nih? Ya harapan saya mah saya mau Udah saya pengen beres gitu ya, nama baik si bapak ini juga gitunya sama suami. gitu, sama suami juga mungkin yang yang lagi ada kejadian teh gitunya, proses kayak gitu mungkin langsung tujuannya sama engguan karena udah punya nama kayak gitu mungkin. Kalau nggak merasa mungkin Pak Gugun tengok Harus tolong daerah saya. beres gitunya, nama baik di itu lagi. Oh iyalah, ini menyangkut nama baik lah. Kan digerebek rame, berapa puluh orang tuh kepolisian tuh. Ya iyalah, itu tugasnya polisi. Dia lagi bertugas Pak polisi tuh. Sekarang lagi menegakkan presisi. Nah coba kan kalau kejadian begini kan saya harus nama baik Bapak itu terutama karena ya seorang ustad, petani, kelompok tani hutan juga di sini dan lagi senang-senangnya bertani. Tiba-tiba mungkin keluar dari rumah teh gimana Pak? Ada yang gimana? Kaget ya. Kaget Pak. Mana istri tes saya Pak, 4 bulan. Budak barangkali nemewe pesantren Pak, kan kaget barangkali enak bapak orang jenis gitu kan. Mantap budak barangkali mah langsung berangkat ke pengajian nih Pak. Nanti kirim video ini. Iya. Biar jelas karena saya sudah tanya mewakili ya. Mewakili orang-orang bertanya, saya sudah tanya, saya sudah lihat bagaimana tadi di mana motornya disimpan. Tadi saya nyalain Bapak juga. Diduga kuat tuh. Kenapa motornya ada di dalam? Ternyata dipaksa sama si Hideng. Motornya dimasukin ke ditu. Bapaknya langsung ke sawah. Kan memang susah memang, tapi ya bagaimanapun juga kan hati kecil kita tuh melihat. Ya. Termasuk saya ketemu ibu, terima kasih atas waktunya. Punten ini saya langsung wawancara dan harapannya sih ini jadi lurus lah. Iya, ya gitu. Ada tambahan mungkin yang mau disampaikan Bapak, nah terutama Bapak nih buat masyarakat Indonesia kumaha ta? Pak abdi mah da sehari-hari teh daud jualan bakso. Aina tetap boga modal, pre dagang bakso teh Pak, ka sawah, ka masjid, pergi ka sawah, masjid tara ka mana-mana Pak, rek ngulikeun macul mah kuateun datang gandeng geus rempo Pak. Abdi mah da pagawean ge paling ka sawah, di imah ngurus rumah tangga, da budak di pesantren, paling jualan bakso Pak abdi segitu we. Harapan ke depannya kumaha? Abdi mah jualan di bakso we Pak. Harapan ke depannya sekali lagi. Jualan di bakso we Pak di payun. Pikiran nanti karena jualan bakso deui cenah ta. Buah-buah mau minta modal ke siapapun tuh yang mau modalin si Bapak, mangga nanti DM saya. Bu, harapan ke depan mungkin mohon maaf saya juga nggak beritahuan sebelumnya untuk ke sini. Nggak terjadi lagi kayak gini, insya Allah sedepannya lebih teliti lagi gitunya. Suami ada gitu, lebih waspada lagi gitunya. Oke, saya Pak nuhun. Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan, Bu? Apa mungkin Ibu kan tahu kan semua nih harapan ke depan? Ada mungkin Ya, hantasan? Silakan. insya Allah mudah-mudahan Pak Gugun namanya terharum lagi gitu. Jangan sampai kejadian seperti ini gitu. Bentar, ini ada kata Pak Gugun harum lagi. Emang apa sih yang dilakukan Pak Gugun di sini? Alhamdulillah Pak. Pak Gugun alhamdulillah orangnya baik, dermawan. Air oke. Air juga di sini di kampung Pongsi ini. Berapa bulan gak ada air, berapa tahun gak ada air, sama sedikit gak ada. Semua rakyat menjerit-jerit pengen air. Sesudah sekarang alhamdulillah. Kemarin. Iya. Bentar, Akang harus ngomong. Maju sedikit yang sini Kang ini. Ini yang tadi begitu ketemu saya galak banget, Bu. Saya ditahan ya sama dia, Bu. Bu kemana? Duduk di mana saya tadi? Sakit. Duduk dari mana saya tadi?
jadi kepolisian. Tapi Waduh, bukan. Nah, ini kan bicara Pak Gugun nih. Iya, Apa prestasi Pak Gugun? Ini juga kan seorang petani kan? iya, banyak sih Pak kalau harus didetailkan kalau satu-satu mah. Tak mungkin kan ya. Salah satunya di wilayah ini ya di KRT-an satu pokoknya dia megang ketua itu Pamsimas kan namanya. 4 RT dia setelah beberapa tahun ke belakang nggak kebagian air kan. Sekarang setelah dia terjun alhamdulillah lancar sampai sekarang. Malahan saya sendiri ikut ngurusin sekarang gitu. Oh, jadi si Akang ini tuh jaga di dia tadi. Iya. Oh, ngejaga bapak ini, ibu, semua keluarga di sini. Iya. Makanya kalau ada yang datang ditanya dari mana Cina? Dan ada ini juga kalau nanti sore ini melihat air Ngecek air ya tiap hari. tiap hari keliling. Sebelumnya kan beberapa tahun ke belakangku orang sini kalau mau minum juga ke bawah ngambil semua. Mau nyuci ke Mau nyuci ke bawah. Sekarang alhamdulillah. Salah satunya itulah kalau harus disebutin satu persatu terlalu banyak kebaikannya gitu. Oke lah, bicara baik dan benar, di situ ada penilaian. Iya. Penilaian secara hukum, penilaian secara semesta, juga penilaian masyarakat sekitar. Dengan kejadian ini saya harap ya, tadi sudah berulang-ulang nama baik Pak Ustadz juga kembali, Pak Gugun juga kembali, dan mohon izin kepada beberapa pihak. Saya lakukan wawancara ini atas dasar perintah seseorang dari Jakarta. Karena oleh itu sayang banget kepada Pak Gugun. Saya juga nggak tahu Pak Gugun, terutama Bapak ini nih, Pak Ustadz. Terutama sayang sama Pak Ustadz untuk nama baiknya. Jadi ya mohon kiranya dengan video ini jangan jadi, kalau ada salah-salah kata saya jangan dijadi permasalahan. Namun kalau ada hal positif silahkan diambil ya. Maaf juga tadi saya ngagetin orang ya. Closing statement dari saya adalah, jika Anda siapapun dimanapun ketitipan motor atau kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4, tanya dulu STNK BPKB-nya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Coba motor dititipkan di si bapaknya berangkat ke sawah, di motornya ada GPS, digerebek sama polisi. Pak Ustadz nggak tahu apa-apa, lumpah karena takut, malah diduga kuat lah. Kan ini kan ribet gitu kan. Walaupun dalam peristiwa ini tidak ada LP. Nah, dengan tidak ada LP sebetulnya udah gitu kan. Karena kalau tidak ada LP itu kan tidak ada laporan. Berarti dari sisi pandangan hukum, saya pribadi yang awam hukum, berarti kan barang bukti motor itu kan dibawa sama pihak berwajib, kepolisian, dan sudah kembali kepada yang punyanya, sudah kembali. Dan selanjutnya ya mungkin saya nggak tahu seperti apa dan bagaimana. Intinya ini sudah kepanjangan saya ngobrol, mau minta maaf, dan saya harus pamit maaf. Minta maaf ya Pak ya tadi ngagetin ya. Bu, amat Akang terutama ini nih. Ini centengnya nih di depan nih daga saya. Aduh, kaget saya. Tapi senyumnya manis kok. Besar tanggung jawabnya kalau nanti sore buka-buka air buat. Tukang buka air di kampung Caringin Wetan. Berapa RT? 4 RT nih. RT tanggung jawab saya. Ini yang buka air sehingga kemana-mana itu bisa minum air. Iya. Setelah sekian tahun namanya kebagian air. Good. Ya, bisa dijadikan edukasi. Hatur nuhun.